Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Yakie terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari komoditas, ada Antam lebih ke arah spekulatif buy, support yang bisa diperhatikan di 1685, resisten hingga ke 1760. Masih dari komoditas ada Medco, rekomendasinya juga sama, spekulatif buy, 1430 dari sisi supportnya dan resisten hingga ke 1570. Perbankan big cap, BBNI lebih ke arah trading buy pemirsa, 5.050 hingga ke 5.525. Dan terakhir dari retail ada Aces, rekomendasinya adalah sell on strength dengan supportnya di 930, resisten hingga ke 995. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yakie, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama ada Antam, lebih ke arah posisinya spekulatif buy ini. Analisisnya untuk Antam dan spekulatif buy di harga berapa? Ya, tadi saya waktu kita bikin siang rekomendasinya karena memang Antam masih di atas EMA 20-nya ya, di area 1685-an, dan hari ini ditutup di area 1680. Harusnya besok ada potensi untuk koreksi lanjutan Antamnya untuk uji area support di 1635 sampai 1665. Jadi cenderung kalau boleh dirubah rekomendasi lebih cenderung buy on support ya di area 1635 1655 dengan target terdekat itu di area 17 sampai 1740. Karena memang secara tren kalau kita lihat sejak awal Maret 2024 trennya cukup bullish ya, dengan support itu di support apanya di 1615 sampai 1635. Baik, penutupan di sesi kedua hari ini pemirsa, Antam ini melemah cukup dalam di 3,45% di 1680 penutupan. Terjadi perubahan dari sisi rekomendasi dari spekulatif buy lebih ke arah buy on support. Saya ulang kembali, tadi buy on supportnya di 1635 hingga ke 1665 dengan target price terdekat di 1740. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke sampilan kedua, ada Medco pemirsa, lebih juga ke arah spekulatif buy. Analisis Anda untuk Medco, Pak Yakie, apakah masih sesuai dengan rekomendasi dari tadi siang atau ada semacam perubahan, Pak? Masih optimis dengan rekomendasi sebelumnya, karena memang support uptrend Medco sejak awal Februari 2024 itu di sekitar 1430 sampai 1440 ya. Jadi selama bertahan di atas 1430 1440, potensi untuk Medco kembali swing dan rebound cukup bagus dengan target terdekat itu di area 15 sampai 1570. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menguat ke 1495 Pak, kemudian berbalik ke zona merah. Bagaimana Anda melihat sikap investor terhadap Medco di sepanjang perdagangan hari ini? Karena kemarin juga sempat tertekan cukup dalam ketika harga komoditasnya sudah mulai kembali melandai. Profit taking juga membayangi Medco tidak, Pak Yakie? Ya, kalau lihat dari sesi 2 tadi lebih cenderung profit taking ya. Cuman kalau kita lihat volume juga nggak terlalu besar ya. Jauh di bawah moving average 15 harian, dan kalau lihat dari 4 hari terakhir juga ini yang terendah untuk volume perdagangan hari ini. Jadi menurut saya sih potensi untuk swing rebound lagi di esok hari cukup besar ya selama bertahan di atas 1430 1440 Medco-nya. Baik, penutupan hari ini di 1470, support yang bisa diwaspadai di 1430. Tadi dengan target price untuk Medco ini bisa berada atau mencapai ke posisi 1570. Ya, kita beralih ke sampilan ketiga dari perbankan big cap BBNI, dan kebetulan BBNI dari beberapa perbankan big cap lainnya Pak Yakie belum sempat kita ulas ini. Analisis Anda untuk BBNI trading buy di level berapa direkomendasikan? Ya, untuk entry buy-nya selama bertahan di atas 5.100 menarik untuk BNI untuk kita entry buy ya, karena memang ini cenderung agak sideways ya kalau kita pergerakan sejak awal April 2024 ya. Jadi menarik untuk entry buy BBNI selama bertahan di atas 5.100, stop loss di bawah 5.050, resisten terdekat itu di area 5450 sampai 5625 terdekatnya. Penutupan hari ini di 53 Pak, masih ideal tidak untuk entry atau memang harus menunggu di level support yang Anda sebutkan tadi?
Hari ini harusnya menarik ya untuk besok langsung menguat ya, karena kebetulan hari ini juga langsung ditutup di atas MA5-nya di 5275, jadi ada potensi besok sih cenderung bullishnya untuk besok cukup besar ya. Jadi kalau besok langsung break di atas 5350 bisa entry buy sih untuk BNI-nya. Baik, penutupan hari ini 5.300, posisinya tidak jauh berbeda dengan rekomendasi entry buy di 5350. Hari ini menguat di 0,95%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, datang dari retail, ada ACES, tapi lebih rekomendasikan sell on strength. Analisisnya dan alasan Pak Yaki, sell on strength untuk ACES? Ya, kenapa soal strength? Karena memang kalau kita lihat dari pergerakan candle-nya itu udah spinning top di area resisten ya, dan mendekati upper Bollinger Band. Cenderung kalau gagal break di atas upper Bollinger Band cenderung koreksi dengan area support terdekat itu di area 950 dan 925. Jadi makanya saya strength kenapa? Karena kalau memang gagal break di atas 990, better sih take profit dulu untuk S-nya. Oke, penguatannya juga cukup signifikan dan sudah menyentuh ke level tertingginya paling tidak dalam 1 tahun terakhir untuk ACES 970, hari ini sempat ke 985 sell on strength. Kalau ingin buyback kembali di level berapa? Singkat saja Pak Yaki. Bisa buyback area terdekatnya di area 900 sampai 925. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, Medco, BBNI, dan ACES, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Waktu kita cukup terbatas Pak Yaki, masih ada beberapa pertanyaan. Dengan ID Bapak HDD Jin menanyakan saham BRPT Pak, support dan resisten, ingin entry, level yang direkomendasikan. Penutupan hari ini di 950, menguat di 1,06%. Ya, untuk Barito sendiri perhatikan besok di area support 945, kalau kuat bertahan di atas 945 bisa entry buy, cuman kalau jebol 945 better tunggu agak bawah ya di area 870 sampai 895. Jadi Bapak kalau mau entry buy besok perhatikan area 945 dulu. Kalau yang memang langsung rebound bisa dikejar, kalau jebol better tunggu di 870 sampai 895. Kalau rebound dikejar di level berapa Pak untuk BRPT? Di atas 960 sampai 990 terdekatnya, karena kalau gagal break di atas 990 cenderung koreksi dan kembali sideways. Baik, jawaban untuk Bapak HDD Jin, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Ada 2 skenario tadi terkait kemungkinan BRPT mengalami pelemahan, justru melanjutkan penguatan di perdagangan esok hari, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan Antam, sebenarnya tadi juga sempat kita ulas dan masuk ke dalam saham pilihan, tapi kondisinya agak sedikit berbeda ini Pak Yaki. Pertanyaan ini datang, saya akan coba cek, pertanyaan datang dari Bapak Bambang Febria Mito, terima kasih juga sudah bergabung. Antam sudah entry kembali di harga average down di 1707 Pak Yaki, apakah dalam 1 hingga 2 minggu ke depan bisa ke 1900-an? Dengan harga tren emas yang sudah mulai koreksi dan sudah mulai jenuh beli, ada potensi untuk kembali ke atas cukup sulit ya. Cuman yang perlu diperhatikan di area 1640, kalau Antamnya kuat bertahan, potensi untuk swing rebound balik ke atas 1710 cukup besar ya. Terdekat resistennya di 1760 untuk Antamnya. Masih direkomendasikan hold Pak? Masih direkomendasikan hold selama bertahan di atas 1615 sampai 1625 untuk stop loss-nya. Baik, penutupan hari ini 1680 melemah cukup dalam di 3,45%. Ke pertanyaan selanjutnya Pak Yaki, saya akan coba bacakan ini. Bapak Victor dari Malang, terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham HMSP Pak, sudah diketok dividennya tapi harganya turun. Apakah bisa beli di harga berapa ini untuk HMSP? HMSP entry level terdekat itu di area 815 sampai 835 ya. Kalau untuk mau buy on support atau buy on weakness. Cuman memang secara tren masih cenderung bearish, tapi memang sentimen dividen harusnya bisa jadi katalis positif sih untuk HMSP sendiri. Jadi besok bisa entry buy di area 815 sampai 835. Dan besok resistance terdekat itu di 860. Kalau 860-nya confirm untuk break, resistance terdekat di 880 sampai 920-an. Hari ini HMSP melemah, apakah tidak merespon dari dividen Pak Yaki, atau memang secara teknikal terdampak profit taking ini untuk HMSP? Lebih berdampak ke profit taking sih, karena memang yang tekanan jual dari
level 800 sampai 825 cukup besar sih. Baik, selanjutnya menanyakan saham SMGR Pak, produsen semen, ada Bapak Purnomo, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. SMGR sudah beli di harga berapa? Lebih ke arah untuk jangka menengah Pak Yaki? Ya, SMGR tren bearish masih cukup besar ya. Dan kalau besok jebol di 4.800, ada potensi untuk uji support di area 46 sampai 4670. Jadi saran saya better cicil beli dulu bertahap kalau memang mau entry buy SMGR ya. Karena kalau secara fundamental story harusnya bagus dengan penetapan Pak Prabowo dan Gibran yang sudah ditetapkan oleh KPU pemenangnya, harusnya kan program di IKN berlanjut, dan SMGR termasuk yang diuntungkan dengan program IKN yang berlanjut ini. Baik, hari ini melemah 1,64% di Rp4.800 per saham pemirsa. Tadi sempat ke 4980. Selanjutnya ada Bapak Susilo dari Blitar. Pak Yaki menanyakan saham-saham pertambangan batubara Pak. Mungkin ini saham-saham big cap-nya Pak. Hari ini kompak mengalami pelemahan. Pelemahan paling dalam tampaknya terjadi untuk PTBA yang hari ini mengalami koreksi atau mengalami tekanan yang cukup dalam 3,27%. Tadi sempat ke 2870. Analisis Anda Pak Yaki? Ya, PTBA sebenarnya lebih, kalau kita lihat pergerakan dalam 60 menitan cenderung ada potensi, ada rebound ya, dari terendahnya itu di area 2860 sampai 2890. Jadi kalau besok bisa bertahan di atas 29 sampai 2940, kalau besok bisa bertahan di atas 29 sampai 2940, cenderung technical rebound untuk PTBA cukup besar dengan target terdekat itu di area 3000 sampai 3070. Lalu untuk Adaro sendiri kalau kita lihat juga hari ini koreksi cukup banyak, cuman masih bertahan di atas 2680. Jadi besok bisa diperhatikan di area 2640 2650. Kalau kuat cenderung juga rebound lagi passing atas di 2700 sampai 2780. Ini lebih karena pertahuan batubara tadi udah kita bahas juga, lebih karena memang kenaikan suku bunga 25 basis point dari BI Rate ini jadi salah satu pemicunya sih. Oke, baik. Analisis untuk saham-saham pertambangan batubara, jawaban dari Bapak Susilo dari Blitar, dan terima kasih juga sudah bergabung, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading dan Technical BCA Sekuritas. Akhirnya saya Vincent Oval dan seluruh kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Kalau lo memang gitu udah ciri khas ya.